Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol lewat video di YouTube ini. Hari ini kita akan bahas sedikit aja ya soal cemas dan gangguan cemas. Karena terakhir kali saya ikut sharing di videonya Mbak Rahel dan Mas Niko tentang gangguan cemas menyeluruh. Kemudian banyak pertanyaan datang tentang, oh saya juga cemas, dan saya terganggu karena beberapa deskripsi yang diceritakan itu tidak sesuai dan beberapa orang sudah terlanjur memberi label kepada dirinya sendiri, saya anxiety, dan itu membuat saya tidak nyaman. Sehingga mari kita luruskan beberapa persepsi yang keliru terhadap cemas dan gangguan cemas ini. Jadi gini teman-teman, cemas dan gangguan cemas itu dua hal yang berbeda. Cemas ini situasi yang normal, wajar terjadi dalam kehidupan manusia biasa aja. Jadi kita mau ujian kita cemas, kita mau tes CPNS kemarin itu kita cemas. Kita mau masuk ke perguruan tinggi mana yang kita harapkan, kita cemas. Kita mau ujian, bahkan ujian sederhana, kita cemas. Bahkan sesederhana kita mau misalnya masak sesuatu yang sulit, mencari dulu, itu kita cemas. Peristiwa-peristiwa kehidupan itu sangat mungkin membuat seseorang cemas. Ketika ada ancaman, ketika ada ketidakpastian, ketika ada sesuatu di masa depan yang kira-kira berbahaya, kemudian kita merasakan kecemasan. Itu normal. Biasanya kecemasan ini akan mereda ketika stresornya telah terselesaikan. Jadi stresor ujian selesai, atau tes CPNS selesai, atau tadi masak-masaknya ternyata sudah selesai, maju presentasi sudah selesai, kita akan merasa cemasnya mereda dengan cepat. Itu memang cemas. Tapi gangguan cemas berbeda. Pada cemas yang gangguan, kadangkala dia tidak bersifat konstruktif seperti cemas yang normal. Pada cemas yang normal membuat kita berpikir, membuat kita bertindak, membuat kita merencanakan sesuatu yang realistik, selaras, mencegah hal-hal buruk terjadi di depan dan sebagainya. Itulah fungsi cemas. Tapi pada cemas yang gangguan, cemas ini malah membuat kita terdiam, stuck, tidak kemana-mana, menjadi overwhelmed atau terselimuti, atau cemas yang di dalam tuh rasanya begitu kuat sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mungkin cemas yang berlebihan yang disebut gangguan cemas. Salah satu yang membedakan adalah intensitas. Yang satu intensitasnya wajar, masih bisa kita kendalikan, kita masih bisa berjuang sekalipun cemas. Yang satu intensitasnya besar, sehingga mengakibatkan penderitaan dan disfungsi, ketidakmampuan melakukan aktivitas. Cemas yang membuat menderita karena besar sekali dan membuat kita tidak mampu beraktivitas seperti layaknya biasa, bahkan diam saja. Saking cemasnya. Menderita seperti apa? Cemas yang sangat intens kadang disebut sebagai panik. Seperti tercekik, sulit bernafas, seperti mau mati rasanya, atau sebaliknya seperti saya takut sekali mati. Trembling, bergetar, dada juga berdebar-debar. Rasanya di fisik sangat tidak nyaman, macam-macam gejala fisiknya. Bisa juga rasanya kaki, tangan dingin, atau rasanya ingin keluar saja, ingin pergi saja, pengen cepat-cepat ke IGD, dada rasanya agak nyeri, jangan-jangan ini sakit jantung, jangan-jangan. Kecemasan yang luar biasa besar, intens ini, bisa jadi sudah gangguan. Dan kalau sudah gangguan, itu sudah butuh pertolongan. Kita menunda pertolongan artinya kita memperpanjang penderitaan. Sudah waktunya kita go seek for help. Pertama, intensitas. Kedua, frekuensi. Cemas itu akan muncul kalau pencetusnya ada. Pada cemas normal, frekuensinya ya sesuai dengan stresor yang ada. Pada cemas yang gangguan, frekuensinya bisa random.
Seperti tadi yang kita bicarakan serangan panik misalnya. Kadang nggak butuh pencetus buat serangan panik. Ya, panik aja gitu. Random. Pada frekuensinya juga bisa terjadi berulang-ulang dalam seminggu. Bahkan ada beberapa orang yang mengalami setiap hari. Cemas yang intensitas besar setiap hari, wah itu nggak enak banget. Kita perlu segera menyelesaikan permasalahannya. Masalah apa? Masalah cemasnya. Berarti ada masalah di balik cemasnya? Bukan. Cemas itulah masalahnya. Kalau cemas normal, memang ada masalah di belakangnya. Bisa jadi. Cemas yang abnormal, kadang kala nggak ada masalah apa-apa. Nggak tahu mikirin apa. Nggak jelas mikirin apa, tapi cemas. Ya namanya juga gangguan cemas. Maka gangguan cemas ini yang perlu kita atasi. Bukan dengan didiamkan, bukan ya. Karena nggak akan selesai dengan didiamkan. Oke? Frekuensinya lebih daripada normal, intensitasnya lebih daripada normal. Yang ketiga, durasi. Tadi kita bicara bahwa bahwa kecemasan normal ketika pencetusnya selesai maka dia akan mereda. Durasi panjangnya sesuai dengan adanya stresor tadi. Nah, pada durasi dari gangguan cemas itu jauh lebih panjang. Dan nggak tahu meredanya kapan. Bisa-bisa nggak mereda. Pada gangguan cemas menyeluruh yang kita bahas di video yang saya ceritakan tadi, gangguan cemas menyeluruh itu nggak menyentuh tenang teman-teman, terus menerus, durasinya panjang, 6 bulan, terus kayak gitu, bayangin, itu nggak enak banget. Jadi bisa dibayangkan jika intensitas, frekuensi, dan durasi dari kecemasan ini bermasalah, maka penderitaan dan ketidakmampuan kita melakukan aktivitas sehari-hari menjadi sangat besar. Itu yang disebut sebagai gangguan cemas. Lantas kita mesti gimana dengan gangguan cemas? Pertanyaan yang sama akan saya ajukan, lantas kita harus gimana dengan batuk pilek? Kita harus gimana dengan hipertensi? Kita harus gimana dengan diabetes mellitus? Bisakah didiamkan saja? Enggak. Kamu perlu mencari pertolongan. Cemas bisa didiamkan saja? Bisa. Karena kenapa? Dia normal, dia akan membaik sendiri. Tapi begitu kita sakit berat, kita hipertensi, kita sakit gula, kita nyeri kepala berat, kita batuk pilek tapi flu berat, bisakah didiamkan saja? Itu namanya memperpanjang penderitaan. Kalau ada obat, kalau ada solusi, kalau ada pertolongan yang bisa dicapai, kenapa tidak? Kenapa harus menunggu? Gangguan cemas pun tidak bisa didiagnosis sendiri. Akan sulit teman-teman membedakan antara cemas dan gangguan cemas kalau kita tidak bersama-sama orang yang mendiagnosis. Contoh aja gimana seseorang membedakan antara dia batuk biasa dengan dia batuk COVID misalnya. Nggak bisa, dokter yang harus memeriksa. Teman-teman akan sulit untuk mendiagnosis sendiri. Itu kenapa saya menyarankan untuk segera pergi ke pencarian pertolongan ketika kita merasa membutuhkan. Pun sama halnya ketika seseorang mengalami kecemasan dan gangguan kecemasan. Bisa jadi kita sudah butuh pertolongan, bisa jadi kita sudah butuh bantuan. Kenapa demikian? Karena kita nggak bisa menilai diri sendiri. Sulit untuk menilai diri sendiri dengan jujur dan dengan objektif. Pun, ini yang lebih penting. Diagnosis hanya penting ketika ada perencanaan terapi. Contoh, kamu didiagnosis COVID tapi nggak disembuhin. Dibiarin gitu aja. Baikkah? Enggak. Kamu didiagnosis diabetes tapi nggak dikasih obat, dibiarin aja. Baikkah? Enggak. Pun penyakit lain, hipertensi dan lain sebagainya. Sama, diagnosis gangguan cemas hanya digunakan untuk menentukan treatment plan. Perencanaan pengobatan. Kalau cuma didiagnosis kamu gangguan cemas terus dibiarin, buat apa? Kita butuh diagnosis untuk menyusun treatment plan. Itu kenapa nggak penting kalau teman-teman mendiagnosis diri sendiri. Aku gangguan cemas gitu. Nggak penting karena nggak ada treatment plan-nya. Nggak ada yang ngawasin, nggak ada treatment plan. Belum tentu itu benar. Bisa jadi kalau ini nggak benar kita malah menyiksa orang lain. Gimana menyiksa orang lain? Lah orang dengan gangguan cemas yang dengerin ceritamu apa nggak bete? Dia berobat, dia mati-matian, ternyata kamu nggak gangguan cemas tapi ngaku-ngaku gangguan cemas. Yang nggak dengerin bisa bete.
maka jangan diagnosis diri sendiri. Dan diagnosis hanya penting karena ada pengobatan dan terapi di dalamnya. Kalau nggak penting. Maka jika kita berkenan, maka lebih baik kita cari pertolongan supaya ada treatment plan di sana, supaya ada kesembuhan di sana. Jika belum sampai gangguan cemas, kita bisa banyak berlatih yang lain kok. Kita bisa berlatih bernafas dengan tenang, kita bisa bernafas dengan slow, deep breathing, napas tapi pelan dan dalam setiap kali cemas. Tapi balik lagi cemasnya, ya iya, cemas kan situasi normal, jadi pasti balik lagi. Maka bernafas lagi, kurangi lagi kecemasannya, dan lakukan terus-menerus sampai kita terbiasa. Dan banyak latihan yang bisa dilakukan, tapi mungkin kita akan bahas secara terpisah. Untuk cemas, tapi untuk gangguan cemas, nanti dulu. Karena toh belum tentu itu diagnosisnya, dan kalaupun itu diagnosisnya, kamu butuh treatment plan. Gitu mungkin penjelasan saya tentang cemas dan gangguan cemas. Semoga bisa dipahami. Demikian dari saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih.